Karena dulu pas dia menjadi manusia tuh dia merasa nggak ada pekerjaan yang cocok dengan dirinya. Lucu nggak sih ada hantu yang punya pekerjaan gitu? Di lingkungan tempat tinggal kita pasti sudah nggak asing dengan perkataan yang kurang mengenakan yang sering ditujukan kepada para perempuan. Seperti misalnya seorang ibu yang bekerja pasti akan dihakimi dengan perkataan dia nggak pantas deh disebut sebagai seorang ibu karena dia nggak mengasuh anaknya. Familiar nggak sih dengan perkataan ini? Pasti kalian juga pernah beberapa kali mendengar secara langsung atau bahkan di media sosial. Untuk mengungkapkan sindirannya terhadap isu ini, seorang perempuan asal Jepang menuliskannya ke dalam sebuah buku berjudul Where the White Ladies Are. Buku ini merupakan kumpulan cerita-cerita pendek yang terinspirasi dari cerita hantu di Jepang yang dituliskan kembali oleh Matsuda Aoko dengan memasukkan unsur humor. Jadi isu-isu feminis yang dibahas di sini bisa kita nikmati sambil ketawa-ketawa. Dan hal itulah yang akhirnya menjadikan buku ini bukan bacaan yang berat. Nah, dalam video ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang menarik dari buku yang berisi 17 cerita pendek ini. Langsung aja kita masuk ke hal menarik yang pertama. Ceritanya sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi di buku ini tuh dicontohkan ada seorang perempuan muda yang dia tuh suka menggunakan bahasa-bahasa campuran kayak basically, literally, dan yang pada akhirnya dimarahi sama hantu bibinya. Siapa nih yang biasanya kayak gitu juga? Menariknya lagi, meskipun buku ini terinspirasi dari cerita-cerita kuno Jepang, tapi penulis mengadopsi kehidupan modern kita ke dalam cerita-ceritanya. Seperti dikisahkan, ada perabotan rumah tangga yang bisa dibeli secara online atau daring. Hal menarik yang kedua, di dalam buku ini mengisahkan atau menggambarkan ketidakadilan yang sering diterima oleh para perempuan. Seperti contohnya ada sebuah cerpen yang berjudul Yang Perempuan Dapat Lakukan. Di sini dikisahkan ada ibu tunggal yang dia itu bekerja dan meninggalkan anaknya di rumah sendirian. Dan tentunya nggak luput dari penghakiman orang-orang sekitarnya yang mengatakan dia nggak pantas disebut sebagai ibu karena dia nggak mengasuh anaknya. Namun suatu hari dikisahkan ada seorang hantu perempuan yang datang ke rumah si ibu tunggal ini untuk mengasuh anaknya dan membantu membereskan rumah. Si ibu tunggal pastinya sangat senang dan sangat berterima kasih kepada hantu perempuan tersebut. Menyentuh banget ya ceritanya. Lalu kita lanjut ke hal menarik yang ketiga. Buku yang masuk ke dalam daftar 100 buku yang wajib dibaca tahun 2020 versi majalah Time ini merupakan penceritaan ulang dari budaya Jepang yang bernama Rakugo. Jadi kalau kamu membaca Where the White Ladies Are ini, kamu akan menemukan di subbabnya tertulis Rakugo, Kabuki, atau cerita rakyat. Rakugo adalah seni bercerita tradisional Jepang yang ditampilkan oleh satu orang di atas panggung. Salah satu cerita yang terinspirasi dari Rakugo adalah Kitsume, atau yang sering digambarkan sebagai siluman rubah. Dalam buku ini, siluman rubah direpresentasikan sebagai seorang perempuan yang cakap melakukan segala hal. Namun dia harus menekan potensi dirinya, dia harus berpura-pura tidak cakap untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ia tinggali. Kita bacakan sepenggal kalimatnya ya. Masyarakat sungguh tidak adil. Pegawai laki-laki harus berpura-pura bisa melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Pegawai perempuan harus berpura-pura tidak bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Sampai sekarang, seberapa banyak perempuan berbakat yang dianggap tidak berbakat? Sampai sekarang, seberapa banyak laki-laki yang tidak berbakat dianggap berbakat? Menarik banget ya sindirannya. Nah, di sini Kitsume itu diadaptasi dan direpresentasikan ke dalam kehidupan modern kita. Kita masuk ke hal menarik yang keempat. Dalam buku setebal 265 halaman ini menceritakan bahwa para hantu yang ada di dalam buku ini merasa lebih hidup daripada saat dia masih menjadi manusia. Karena ada seorang hantu dikisahkan dia itu lebih menyukai pekerjaannya sekarang saat dia sudah menjadi hantu daripada pas dia masih menjadi manusia. Karena dulu pas dia menjadi manusia tuh dia merasa nggak ada pekerjaan yang cocok dengan dirinya. Lucu nggak sih ada hantu yang punya pekerjaan gitu? Dan di sini juga ada cerita lucu tentang seorang wanita yang semasa hidupnya dia tuh punya dendam yang pengen banget dia balaskan kepada seseorang.
Namun saat dia sudah menjadi hantu, dia justru nggak punya dendam sama sekali. Seolah saat dia meninggal, dendamnya itu ikut tercabut bersamaan dengan nyawanya. Dan sekarang dia udah nggak peduli lagi dengan dendam itu, dan dia sangat happy hidup sebagai hantu. Itu tadi adalah hal-hal menarik dari buku Where the White Ladies Are. Kalau kamu sudah baca buku ini, silakan bagikan pengalaman bacamu ke media sosial, biar makin banyak teman-teman yang terhibur oleh cerita-cerita hantu lucu dari Jepang ini. Sekian perjumpaan kita di segmen Sekilas Buku episode Where the White Ladies Are. Tetaplah terhubung dengan Haru Media dengan cara subscribe channel ini karena masih banyak video menarik yang ingin kami bagikan kepada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.